Martial Peak 3112. Orang lain mungkin tidak dapat memahami arti di balik kata-kata ini, tetapi sebagai guru Su Yan di Sekte Awan Merah, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ketika Su Yan datang dari Starfield, dia membawa pedang panjang artefak kelas Origin King. Pedang panjang ini disebut Profound Frost Divine Sword, dan salah satu teknik pedangnya disebut Snow as the Blue Sky. Dengan kata-kata ini, identitas Yang Kai telah dikonfirmasi, jika tidak, bagaimana dia bisa memanggil hal-hal ini? Selain itu, Ruan Biting juga telah mendengar tentang keberadaan Yang Kai dari Su Yan. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dan murid, dan mereka baru bertemu hari ini. Bocah kecil, ikuti aku. Ruan Biting mengkonfirmasi identitas Yang Kai dan menangkapnya. Dia baru saja menerima pesan rahasia dari seorang murid yang mengatakan bahwa suami suster senior Su Yan datang dari wilayah bintang Hang Luo untuk menemukannya, tetapi pada akhirnya, dia dibawa ke aula samping oleh Penatua Chen untuk minum teh. Ruan Biting segera tahu ada sesuatu yang salah dan bergegas, tetapi dia tidak dapat menghentikan tragedi itu. Dalam hatinya, dia juga sedikit kesal. Dia sudah mengingatkan Yang Kai untuk meletakkan cangkir teh dan bahkan mencoba merebutnya darinya, tetapi bocah kecil ini bahkan tidak memperhatikannya dan malah minum teh di depannya. Su Yan, oh Su Yan, suami sialan macam apa yang kamu temukan? Dengan otakmu itu, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Bukankah orang dewasa mengajarinya untuk tidak makan dan minum di luar? Tangan giok itu meraih pergelangan tangan Yang Kai dan menariknya, tetapi bukannya menarik, dia terhuyung-huyung. Mata indah Ruan Biting menyipit saat dia menjadi lebih terkejut. Dia adalah pembudidaya tahap Daosus urutan kedua, jadi bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya tidak bisa menariknya, kan? Yang Kai tersenyum padanya. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun tentang Sekte Awan Merah ini. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang Su Yan, dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi sekarang, sepertinya ada seseorang di sini yang benar-benar peduli dengan Su Yan. Itu sudah cukup, bukan? Pada akhirnya, dunia tidak penuh dengan bahaya. Akan selalu ada secercah kehangatan dalam kegelapan yang menerangi dunia. Dengan lembut menepuk tangan Ruan Biting, dia memberi isyarat padanya untuk melepaskannya. Ruan Biting mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Kesadaran ilahinya melonjak saat dia mengirim transmisi suara, kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo pergi. Melihat bahwa dia benar-benar peduli padanya, hati Yang Kai menghangat. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi karena hubungan Su Yan dengannya, dia sangat memperhatikannya. Jelas, dia sangat baik pada Su Yan. Penatua Ruan, apa yang kamu lakukan? Penatua Chen yang berwajah merah mencibir pada Ruan Biting, tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya dimiliki orang lemah terhadap yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah sesepuh dari Sekte Awan Merah, pihak lain hanyalah seorang pengembara yang tidak terafiliasi yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Sekte Awan Merah. Jika bukan karena instruksi Master Sekte yang lama, dia tidak akan bisa tinggal di Sekte Awan Merah begitu lama dengan gelar Penatua. Hubungan sebenarnya antara Ruan Biting dan Sekte Awan Merah tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi dikabarkan bahwa dia telah menunjukkan kebaikan kepada Master Sekte lama saat itu, itulah sebabnya dia tetap berada di Sekte Awan Merah. Namun, sejak Master Sekte lama meninggal dan menemukan bahwa Master Sekte sekarang bertanggung jawab, Ruan Biting telah menjadi orang luar. Bukan urusanmu. Ruan Biting memelototi Penatua Chen. Penatua Chen tersenyum dan berkata, itu tidak pantas, saya di sini atas perintah Master Sekte untuk menghibur adik kecil ini. Tindakan Penatua Ruan cukup kasar, silakan pergi dengan cepat. Petik 2. Ruan Biting mengabaikannya dan menoleh ke Yang Kai, apakah kamu pergi atau tidak? Masalahnya belum selesai, bagaimana kita bisa pergi? Yang Kai tersenyum dan melihat ke arah Penatua Chen. Penatua Chen tampaknya sangat bahagia, apa yang kamu tertawakan? Tentu saja itu sesuatu untuk ditertawakan. Tetua Chen mencibir, bagaimana rasa teh awan merah Sekte Awan Merah saya? Tehnya tidak buruk, tetapi rasanya tidak murni. Yang Kai meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, apakah ada sesuatu di dalamnya? Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ekspresi Penatua Chen tiba-tiba menjadi dingin, tidak lagi berpura-pura sopan seperti sebelumnya. Setelah diracuni oleh racun ini, dia akan dengan cepat menjadi lemah, dan bahkan Master tahap Daosus urutan ketiga tidak akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Pada saat ini, Yang Kai seperti ikan di talenan di matanya. Penatua Chen tampaknya sangat percaya diri pada hal itu. Yang Kai menundukkan kepalanya, rambutnya menutupi wajahnya, memberikan perasaan suram. Kamu tahu ada racun di dalam teh. Ruan Biting tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan tangis ketakutan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, otak pria ini pasti penuh lubang. Asteris desir-desir asteris. Di tengah suasana tegang, suara aneh terdengar. Mereka bertiga menoleh dan melihat Liu Yan memegang cangkir teh lagi dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Baik Penatua Chen dan Ruan Biting tercengang. Apakah ini yang mereka maksud dengan, satu ditandai oleh perusahaan yang dijaga?
Yang Kai sakit, tetapi gadis kecil ini juga cukup sakit. Dikatakan bahwa teh itu beracun, namun kamu masih meminumnya, Yang Kai mengusap kepala Liu Yan. Hanya mencobanya, jawab Liu Yan dengan santai, itu tidak bagus, aku akan mengembalikannya padamu. Membuka mulut, aliran teh melesat ke arah Penatua Chen seperti panah tajam. Saat masih di udara, teh tiba-tiba berubah menjadi merah seperti ular api. Suhu di aula meningkat tajam. Ekspresi Penatua Chen berubah drastis saat dia secara naluriah merasakan krisis menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa memikirkannya, dia memanggil artefaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan ledakan keras, panah teh menghantam artefak seperti perisai, menyebabkannya berkedip liar sebelum tiba-tiba menjadi redup dan kehilangan spiritualitasnya. Momentum panah teh merah yang berapi-api tidak berkurang sedikit pun dan langsung melelehkan lubang di artefak. Ah! Penatua Chen mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat dia jatuh ke tanah. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah lubang hitam muncul di bahunya dan darah mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, energi atribut api yang mengerikan mengalir dari luka ini, membakar meridian dan dagingnya kemanapun ia lewat. Matanya melotot. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka diracun? Bagaimana mereka masih bisa menggunakan kekuatan mereka? Dan apa sebenarnya gadis kecil ini? Hanya panah teh sederhana yang memiliki kekuatan seperti itu. Ruan Biting juga tercengang saat dia menatap kosong pada Liu Yan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa gadis kecil seperti itu bisa begitu saja, tidak begitu saja melukai Elder Chen. Melihat kembali ke Yang Kai, dia sudah berdiri dan kulitnya masih sama. Bagaimana dia bisa diracuni? Apa kamu baik-baik saja? Ruan Biting hampir kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Yang Kai tersenyum ringan, sampah, apa yang bisa dilakukannya padaku? Sampah, sampah. Itu adalah racun terkuat dari Sekte Awan Merah, namun itu adalah sampah di mulutnya. Apakah dia benar-benar berasal dari wilayah bintang Hang Luo? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah Yang Kai mengolah seni transformasi naga dan menyatu dengan energi asal naga suci emas, dia sudah memiliki garis keturunan klan naga, dan kemampuan klan naga untuk melawan semua jenis energi negatif telah diakui secara publik menjadi kuat. Racun adalah salah satunya. Dengan tubuh Yang Kai saat ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia kebal terhadap semua racun, racun yang dapat menyebabkan dia jatuh di domain leluhur pasti tidak mungkin ditemukan. Yang Kai meminum tehnya dengan tenang, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak perlu takut. Penatua, jika kamu bertindak seperti ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Su Yan nanti. Jika dia melihat ini, dia akan mengira aku bermain-main di luar lagi. Yang Kai menoleh ke Ruan Biting dan mengedipkan mata. Baru pada saat itulah Ruan Biting menyadari bahwa dia telah memegang pergelangan tangannya sepanjang waktu dan tidak bisa menahan untuk tidak memelototinya. Wajahnya sedikit memerah saat dia dengan cepat melepaskannya. Kejadian hari ini telah menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Asteris asteris. Banyak sosok tiba-tiba muncul, semuanya adalah sesepuh dari Sekte Awan Merah yang telah berbaring menunggu di luar. Ketika mereka mendengar tangisan sengsara Penatua Chen, mereka semua tercengang. Yang Kai baik-baik saja, tetapi Penatua Chen yang tampaknya terluka parah. Han Zhengyuan berkata dengan dingin, Penatua Ruan, apakah kamu perlu memberi saya penjelasan? Ketika Ruan Biting bergegas masuk sekarang, dia juga melihatnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sekarang dia melihat Penatua Chen terluka, dia pikir Ruan Biting yang melakukan ini. Wanita ini, dia telah menoleransinya cukup lama. Hari ini, dia akan menendangnya keluar apapun yang terjadi. Ruan Biting berkata, Han Zhengyuan, jangan pergi terlalu jauh. Han Zhengyuan bertanya, siapa yang bertindak terlalu jauh? Sebagai penatua Sekte Awan Merah, kamu sebenarnya berpihak pada orang luar. Bagaimana kamu bisa menghadapi seluruh Sekte Awan Merah? Bagaimana kamu bisa menghadapi instruksi guru Sekte yang lama? Kita akan membicarakan ini nanti. Aku hanya ingin tahu, aku datang ke sini untuk mencari Su Yan. Mengapa kamu harus menargetkanku seperti ini? Mata dingin Yang Kai menyapu sekeliling dan berhenti di wajah Han Zhengyuan. Tidak mungkin bagi Penatua Chen untuk bertindak sendiri, dia jelas telah menerima instruksi Han Zhengyuan. Bagi seorang master sekte untuk membuat musuh baginya tanpa alasan, sedikit kebanggaan ini benar-benar menggelikan. Karena Su Yan bahkan tidak ada di Sekte Awan Merah, semua yang dia katakan tadi adalah bohong, Ruan Biting menjelaskan. Yang Kai bertanya, di mana dia? Dia dikirim untuk menjaga tambang awan api dan belum kembali ke sekte selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah tambang di bawah yurisdiksi Sekte Awan Merah dan salah satu yayasan sekte. Mempertahankan tambang awan api, alis Yang Kai terangkat, hatinya kembali tenang. Jika itu masalahnya, Su Yan tidak akan berada dalam bahaya, tetapi dia dengan cepat memahami inti masalahnya dan dengan dingin mendengus, mengapa? Tambang awan api pasti memiliki banyak udara panas dan sangat cocok untuk mereka yang mengolah seni rahasia atribut api dan teknik rahasia.
Jika seseorang yang mengolah teknik rahasia semacam ini menerima tugas seperti itu, mereka pasti akan sangat senang. Namun, Suyan mengolah seni rahasia atribut es. Tidak hanya itu, dia juga mengolah fisik batu geokristal es dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat yang penuh dengan panas. Lupakan kultivasi, itu akan menjadi keajaiban jika dia bisa mempertahankan kultivasinya. Yang Kei tidak percaya bahwa Sekte Awan Merah tidak tahu tentang atribut Suyan. Karena mereka tahu tentang itu, mengapa mereka mengirimnya untuk menjaga tambang awan api? Itu jelas disengaja. Sial, 10 tahun, meskipun tidak lama, itu pasti tidak pendek. Dengan kata lain, Suyan telah menyia-nyiakan 10 tahun. Yang Kei sangat marah. Mengapa? Ruan Biting mencibir, sedikit kecewa, tentu saja, dia ingin memaksanya untuk tunduk. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi putranya memiliki kasih sayang khusus untuk Suyan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, apalagi, pertumbuhan Suyan terlalu cepat, beberapa orang takut kultivasinya akan melampaui mereka sendiri dan mengancam posisi mereka. Omong kosong. Han Zhengyuan dengan dingin mendengus, kamu dan muridmu setuju untuk menjaga tambang awan api, jadi mengapa kamu di sini untuk mengkritik Master Sekte ini? Ruan Biting menggelengkan kepalanya, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Han Zhengyuan, sebagai Master Sekte, kamu tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Dalam hal ini, kamu jauh lebih rendah daripada Tuan Sekte lama. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dikucilkan.